Jamu itu ya dari kata-kata jima, sebetulnya asalnya dari kata jima. Nah, tajamu iya yang umuran orang mah 50 tahun kaluhur hikmahnya gede amat. Kahiji orang bisa seserian. Ini asli dari Ponorogo. Asli dari Ponorogo, sambalnya juga asli dari Ponorogo langsung. Oh, ini sambal Khas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Saya sedang ada di Banten, di Rangkas Bitung, di pesantren Darul Azhar. Kita anggota alumni Gontor 91 sedang mengadakan tajamu. Tajamu ini istilah alumni Gontor untuk kumpul-kumpul. Nah, ini memang salah satu dari kekhasan para alumni Gontor terutama itu adalah setiap marhalah pasti mengadakan kumpul-kumpul. Tajamu kita di pesantren Darul Azhar di Rangkas Bitung. Kebetulan salah satu pendiri pesantren ini itu adalah Ustadz Asmaul Husna. Kita pesantren, keliling pesantren, kumpul-kumpul, ya ngopi-ngopi aja. Lalu kemudian namanya tajamu sibahah. Jadi tajamu plus renang. Karena pesantren Darul Azhar ini kebetulan punya kolam renang untuk para santri yang juga untuk dipakai untuk umum. Yuk kita lihat keseruannya. Jangan lupa ini sampai akhir, tonton video ini sampai akhir. Karena ada kesan pesan dari teman-teman tentang tajamu ini. Ahlan wa sahlan. Wa ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. MC Aceh La Surahman. ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Malam ini kita santai karena memang judulnya juga hadis tajamu. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk orang-orang tercinta yang telah mendahului kita. Semoga mereka diterima amal baiknya, kemudian mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummul Quran. Syaulillahi lahum al-Fatihah. Lagu wajib kita, pondok kita, ibu kandung kita tetap akan kita nyanyikan bersama. Lagu Oh Pondokku. Oh pondokku, tempat naung kita. 1, 2, 3, 4. Dari kecil sehingga dewasa. 2, 3, 4. Rasa batin damai dan sentosa. 2, 3, 4. Dilindungi Allah Ta'ala. 3, 4. Oh pondokku, engkau berjasa. 2, 3, 4. Pada ibuku Indonesia. 2, 3, 4. Tiap pagi dan petang. 2. Kita beramai sembahyang. 2.
mengabdi pada Allah Ta'ala. Dua. Di dalam kalbu kita. Dua. Wahai pondok tempatku. Dua. Laksana ibu kandungku. Dua. Dan kasih serta sayang padaku. Dua. Oh pondokku. Dua. Acara berikutnya tentu saja kita persilahkan kepada Shahibul Bait Dr. Asmaul Husna Gus Maul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Muhammad. Masya Allah, sebuah kehormatan yang luar biasa bisa didatangin Al-Mukarram dan Muhtaram, Masya Allah, dari khususnya Jabodetabek. Sebetulnya acara ini adalah bermula dari yang sudah lamanya lah. Klasik ini sudah kumpul. Terakhir itu di mana saja? Terakhir itu kumpul itu Tajamuk minimalis lah. Agustus. Itu di hajatannya Ustadz Lutfi, dan itu udah lama banget itu udah. Akhirnya bermunculan kok pengen tajamu, kemudian nggak ada yang menginisiasi. Jadi ibarat ini penyakit itu kayak bisul gitu. Gugup doang itu, nggak kita nunggu siapa ini yang menginisiasi, terus kemudian nggak ada. Akhirnya kita pantik lah, walaupun dengan fasilitas yang sederhana, yang pas-pasan, siapa tahu bisa memfasilitasi rekan-rekan semuanya. Akhirnya saya ngejapri Ustadz Dadang terlebih dahulu, kalau nggak salah saya komunikasi. Ayo kalau mau rekan-rekan semuanya tajamuknya yaitu di Dar El Azhar Tajamuk Sibahah kedua. Kalau gitu. Ternyata dapat sambutan yang luar biasa dari teman-teman. Kenapa itu? Karena saking artis dia. Udah haus bener itu baca bukunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berkumpul dan luar biasa. Saya kira tadinya cuma 7 orang, paling maksimal 10 orang. Ternyata Masya Allah dapat respon yang luar biasa. Walaupun hakul yakin yang di luar sana sebetulnya tapi gimana ibaratnya kepala dibebasin tapi kaki diikat dan yang mengikat itu tahu sendiri kan. Mungkin bisa jadi juga. Oleh sebab itu bagi antum-antum yang bisa datang hadir ke sini, Masya Allah, suatu yang luar biasa, tasyakuran yang luar biasa, sebuah kesyukuran. Maka selalu saya menyampaikan, mumpung masih ada umur, masih ada kesempatan, masih ada kesehatan, terus ayolah kita silaturahmi akan memperpanjang usia kita. Walaupun memperpanjang usia itu bukan sebatas, kalau kita menilai bukan sebatas kuantitas ya, tetapi lebih pada kualitas. Rezeki kita juga akan diperluas. Rezeki bukan dimaknai sebatas material saja, tetapi yang lebih daripada itu. Ini sebetulnya sih nggak ilmiah. Karena saya yakin betul kalau sudah klasik kajamu itu mati, runtuh semua ilmu. Haibah mafi, nufut mafi. Saya itu masih disuruh-suruh sama Iming untuk buatin kopi kalau kayaknya. Saya mau aja, mau ke mana saya, mau si enak saya, selesai bikin, saya bikinin. Walaupun
Di lingkungan sini nggak ada yang berani nyuruh saya. Cuma dikasih. Ya, hai Bang Mafi, ilmiah Mafi. Kenapa? Karena kita semuanya ini kalangan orang-orang ilmiah. Orang-orang ilmiah ketemu orang-orang ilmiah udah gak ada keilmiahan lagi. Jadi itu saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini. Sekali lagi ya, terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Orang-orang ini kadang-kadang masih bingung. Antum ini yang sebenarnya di mana sih? Antum ini di Darul Asir apa di Kolam? Ya. Kadang-kadang antum itu di sana, ada yang di sini. Yang benar ini yang mana ini? Jadi gini saya itu semenjak tahun 91. Itu surat yang pertama kali saya terima itu adalah saya harus pengabdian ke Medan. Saya barengan sama Darul Arafah harus berangkat ke sana. Orang aneh juga Darul Arafah. Semestinya saya sama antum sama ini. Kemudian satu hari surat itu saya terima, kemudian saya dipanggil oleh Komas, kemudian dicabut surat pengabdian saya, diganti surat pengabdian itu. Saya baca di situ itu suratnya, santri-santri yang tertera pada lampiran ini untuk mengabdi di Pondok Pesantren Darul Kolam. Kemudian saya buka santri-santri di situ itu, saya buka ternyata cuma nama saya doang di situ. Kayaknya ini ada ordal ini yang tapi saya nggak tahu itu siapanya. Saya nggak tahu lah, saya nggak tahu. Tapi ada orang ordal itu yang bisa berubah sebegitu surat yang sakral itu bisa berubah untuk saat itu. Jangan-jangan suara Jadi tahun 90-an itu sudah ada sebetulnya itu ordal itu sudah ada, bukan yang sekarang saja. Akhirnya saya berangkat ke Darul Kolam dan kebetulan memang pada saat itu Kiai Rifai Arif itu adalah sempat tidur di rumah saya di Mambil di Gandu itu. Waktu itu nganterin marching band yang sedang tampil di Gontor. Kemudian karena Putri di cancel sama Gontor, nggak boleh untuk tampil di Gontor, kemudian dialihkan ke Mawadah, tampilnya di Mawadah. Tetapi Pak Rifai itu tidur di rumah saya. Kemudian surat itu saya sampaikanlah ke Pak Kiai Rifai itu, ya sudah, nggak usah menunggu Juni ajaran baru. Waktu itu masih April. Kamu berangkat besok bareng kita. Saya berangkatlah ke Darul Kolam. Jadi kisahnya gitulah. Terus di Darul Kolam kemudian itu dari 91 seiring dengan waktu itu meniti karir betul-betul dari bawah saya itu. Wah, kristalisasi keringat. Kristalisasi keringat. Doli. Hatayana. Saya sudah kenyang lah di situ dan Darul Kolam udah membesarkan saya. Kemudian diamanatin lagi untuk memegang KKMI di Darul Kolam. Ya, karena Darul Kolam gimana pun juga percaya pada perjalanan hidup saya. Itu saya tidak bisa untuk melepaskan diri kemudian dari Darul Kolam yang sudah mempercayakan sebegitu tingginya pada saya. Nah, seiring dengan waktu tahun 95, saya itu sama kakak segala macam itu kemudian merintis yang di sini. Saya juga ikut juga di sini, bolak-balik dari santri itu 11 orang di sini ini. Kemudian di wisuda itu yang di wisuda itu 4 orang. Dihadiri Pak Sukri, dihadiri Bupati segala macam, masih pakai bambu segala macam di tengah sawah itu. Ya, saya masih waktu itu idealis lah, masih muda. Kakak saya itu kok nggak malu sih undang Pak Sukri, undang Bupati, Bapak Antum juga datang, terus mohon maaf Abuya siapa itu yang Yusuf dihadirin Yusuf, tokoh Banten. Saya berkecil ya minder saja. 4 orang pakai bambu, kemudian dihadiri Pak Sukri, Bupati segala macam. Ini saya kan masih muda sekarang, ini kok nggak mau sih kakak ini, nggak mau sih undang Pak Sukri, undang Bupati, undang itu segala macam, undangan banyak di tengah sawah lagi. Dan wisudanya pakai sarung, kemudian yang biasanya pakai toga segala macam, ini pakai surban itu yang ngalungin Ustadz Sukri itu. Ustadz Sukri udah nggak asing. Ustadz Sukri ini udah berkunjung di sini 28 kali, nginep di sini 13 kali. Jadi ya dapat keberkahan lah. Nah, seiring dengan waktu dengan perkembangan sini, saya selalu mengikuti di sini. Kemudian
yang nggak bisa lepas dari sini juga. Saya dipercaya untuk megang majelis guru, pembinaan guru di sini, kemudian badan wakaf juga di sini. Jadi ya insan muhim lah, insan muhim pokoknya. Maafkan buat saya. Itu jawaban sekilas jawaban lah. Ini antum ini mana yang benar di daerah kolam di sini aja. Sampai detik ini tadi itu habis maghrib aja ada yang nanya kok sama saya. Antum ini yang benar di mana sih saya? Di daerah aja atau di daerah kolam? Dua-duanya ya. Kemudian antum itu tinggal di mana? Dua-duanya. Ada di sana juga ada rumah dinas, di sini juga ada rumah dinas, di sini juga ada rumah. Ya kemana saja. Jadi sepintas mengenai perjalanan saya, kalau ada yang bertanya lagi ya di daerah kolam, ya di sini kita menyeberang di mana saja lah. Ya seringkali insya Allah Ustaz Izzuddin tahu lah kalau saya juga di sini. Namun demikian Sudah terjawab. terima kasih banget atas terima kasih banget atas kehadiran antum semuanya ini luar biasa ke tempat ini. Kita ini nggak terasa Ustaz, ya Allah, teman-teman kita yang kita anggap masih segar-bugar, tahu-tahu sudah mendahului kita, yang kita anggap dalam waktu dekat ini sudah meninggalkan kita lah, tahu-tahu sampai sekarang masih sehat aja. Inisial. Maksud kita ya kematian itu benar-benar nggak bisa dipatahkan, nggak bisa. Ustaz Sobirin ya, yang terakhir Ustaz Sobirin, sebegitu orang energiknya, sebegitu nggak ada riwayat apa-apa, kemudian tahu-tahu ya Allah Ustaz Sobirin meninggalkan kita, hati itu. Si ini ya Allah ini udah sakit-sakitan, sudah kadang-kadang ini ada juga, jadi akan tiba kepada kita semuanya akan tiba. Umur Nggak akan, betul. Ya sakit itu bukan masalah tentang meninggal. Maksud saya itu, mumpung kita ini masih ada usia, masih ada kesehatan, masih ada waktu. Ya mari kita jamu, itu aja sebetulnya di sana. Ayolah kita silaturahmi, ayo kita menjalin kasih di antara kita. Sekali lagi, syukur kasihan atas kehadiran antum semuanya dan mohon maaf bila mana fasilitas ya tentu terbatas sekali, kemudian kalau kurang ramah dan kurang segala sesuatunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ustaz Izzuddin yang sudah luar biasa mensupport tajamu ini. Ustaz Samsudin juga luar biasa mensupport ini. Insya Allah dalam waktu dekat support dari Ustaz Nurholis juga katanya sih karena benar juga pepatah itu, satu burung di tangan itu lebih mulia daripada 10 burung di atas pohon. Jadi ya sudah mutawatir aja. Ya sudah satu burung di tangan itu lebih bagus daripada 10 burung di atas pohon. Yang penting masih hidup ya. Jadi demikian Ustaz ya. Mohon maaf, terima kasih. Maka dari itu nanti saya serahkan sepenuhnya. Saya tadinya nggak mau lah acaranya apa. Saya sampai WA itu Ustaz Rumi. Saya nggak mau nyusun acara rundownnya kayak apa segala macam. Ini loh saya punya tempat, ini loh saya fasilitasi, ini loh saya siapkan semuanya. Silakan saja antum yang isi. Saya bilang gitu tadi itu. Nanti insya Allah Ustaz Akbar lah. Demikian Ustaz ya. Syukron. Kafetu biada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kalau Gus Maul sudah tampil, sudah bicara, Selesai Ustaz. bukan, saya jadi inget Mansur almarhum, jadi inget Zainal Koslet, bilang kok, ya. Anak-anak nggak nyangka juga ya jadi profesor insya Allah. Karena dulu duduk itu paling belakang, bertiga, ya kan? Tapi emang dari kalam udah berbakat dari dulu, udah berbakat. Soalnya kalau Maul maju, ya kan, ditanya bisa, apa kata Jenal? Ya pantas saja bisa 2 kali. Sama Mansur juga ketika maju kagak bisa, blow on lo, 2 kali juga kagak bisa. Kalau yang paling terakhir datang nih nanti Kosasi Munir. Kosasi Munir rencananya mau bawa minuman segar juga, bir peletok. Ya. Kalau punya saya tadi ini namanya Super Branded, ini sponsor ya.
Super Branded. Nih, gara-gara dulunya namanya Jos Brand. Cuman dibajak orang, akhirnya saya legalkan ini Super Branded. Biar nggak ada yang niru lagi. Kalau Super Branded ini berenuknya Abindut. Jadi punya saya gitu kan. Untuk berikutnya kita ke sponsorship dulu. Barangkali di sini ada Bang HT. Ya, Bang HT, kita kasih penghormatan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lu kan satu kelas sama gue deh. Komis O bangga gitu. Komis terakhir kalau nggak salah itu ya. Nggak ada lagi di belakang. Yang naik cuma 3 orang ini. Pun untuk ini apa namanya masakan itu harus dimasakan siput aja, siput. Ikan-ikanan, kerang-kerangan, udang-udangan. Dari laut mana? Siput? Dari laut mana itu? Bukan restoran apa? Enggak, cuma lain apa? Khusus buat kita. ya untuk klasik aja. Jadi kalau apa untuk bahannya sengaja saya belanja di Jakarta kemarin. Ya. Di mana itu? Untuk acara ini. Iya. Di mana? Belanjanya di mana? Oh, belanjanya di sana di daerah Murah Baru di sama Morangke untuk. Oh, Morang. Iya. Udangnya bisa. Dan ini saya kerjakan tadi berdua aja sama istri dari pagi sampai asar. Sampai asar selesai asar langsung saya berapat ke sini karena kalau saya masak besok sebelumnya itu mungkin rasanya kurang Syukuran. ya cuma itu Ada kebanggaan ya. Waktu di pondok itu kebanggaan. Apa? Kalau anak kan memang kismut taklim, kemudian kismul aman. Jadi kalau keliling itu ngelihat yang dibanggakan Udin itu ada utang Udin itu orang pun giring ke masjid semua pada lari gitu. Mereka asik nyemprot kembang. Rasatin. Mustamal makhluk gitu kan, mustamal. Jadi itu saya rasa itu juga sebuah kebanggaan dan orang yang bermanfaat semenjak di pondok gitu. Tapi tetap aja nggak Doli tadi udah latihan renang karena besok mau lawan anak katanya. Silakan Dol, ente dulu yang ngomong Dol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya. Jadi kemarin itu saya kisah sampai 8 bulan sama antum itu. 8 bulan. Bukan murtad, saya mencari jati diri saya. Tapi saya sadar setelah Anas bilang, Dol, ente jati diri ente itu adanya di klasik. Dan anak waktu di input anak tuh di input sama siapa nggak tahu. Iya, si TB ngomongnya katanya Ana Dol yang apa namanya yang Langsung masukin grup. iya yang masukin grup atas perintah aneh Sukron katanya kalau seandainya anak nggak ngomong suruh masukin Ahmad nggak bakal mau Sukron juga anak juga nggak mau kok sebetulnya anak tuh kesel saat itu aja tapi dipikir-pikir setelah anak pikir gitu saya bilang ke istri saya Mah, bapak ini mungkin akan di-invite kembali ke klasik, takut cepat mati. Mah. Karena apa? Silaturahimnya kurang. Walaupun saya berusaha di grup lain, lintas Allah itu saya aktif, ya eksis ya. Jadi tahu deh ini. Cuman ya masing-masing kita nggak kenal. Alhamdulillah ya istri saya. Terus ngasih nasihat ke saya. Bapak kan pernah bilang, katanya kalau seandainya kurang silaturahim, nanti Bapak akan dicabut cepat umurnya. Jangan sampai ngomong nggak takut saya. Tapi kan Bapak silaturahim banyak di tengah-tengah ini. Tain yang kasih lebih banyak Pak. Bayangin, kalau masalah rezeki dari dulu apa susah. Udah.
Cukup berbahagia sekali bahwa malam ini merupakan ada ikrar pertobatan Doli. Kalau bahasa, iya, pertobatan Doli, mengakui kesalahan. Yang paling penting tuh lu mengakui kesalahan, Dol. Baik, berikutnya nih berlanjut ke Ragan yang sawahnya lega. Ngopi, silakan ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan memberikan semacam nasihat atau apapun atau ini kan antum lebih pintar-pintar dari saya lah. Saya cuma ingin memberikan sebuah kenangan, sesuatu yang mungkin mudhik dan unik. Kalau tadi Pak Dr. Maulun cerita tentang kisah beliau ketika di Mahat, aku mau ceritakan dari sisi lain ya. Lain. Beliau ini sebenarnya saudara dengan saya dari Tegal Sari. Taunya teman-teman taunya kan saya saudara sama Ato ya, sama Ato Sudiarto Husna. Tapi sama beliau itu sebenarnya masih saudara, tapi dari Tegal Sarinya. Dari Tegal Sari itu kan ada Gandu, tempat leluhur beliau, Gontor, Joresan, Coper, Mawadah, itu kan nyambung satu keturunan. Dan rata-rata di pinggir kali semuanya, mulai dari Tegal Sari, Gandu, temannya Gus Maul, Gontor, Joresan, Coper, itu di pinggir kali semua. Dari Kiai Sulaiman. Ya, betul. Tegal Sari itu ada 9 cabang. Justru Gontor itu mar'ah. Yang ke Gontor itu. Yang ke Gontor itu mar'ah. Oh iya. Justru itu. Nah, itulah jadi sebetulnya saudara gitu. Dari Tegal Sari. Selain saudara, saya sama Gus Maul itu teman di TK. Masa. Karena Gandu belum ada TK ya, Jom? Belum ada TK. TK-nya di Gontor, ya kan? TK Aisyah lagi. Kebetulan Aisyah itu wakaf dari Bu Sahal, ya kan? Itu dan ketika jalan dari Gandu Mambil Gandu menuju TK Gontor, itu ngelewatin Masjid Jami. Tahun 75-an ya, 75-76. Pagi-pagi jam sekitar itu waktunya berjemurnya Pak Sahal dan Pak Zarkasi. Berjemur. Ya kan, berjemur sambil santri-santri. Masjid waktu itu masih tangga sebagian ya. Di tangga kayu. Mungkin anak kadang mikir, kok temen kecilannya jadi kayak gini, anak nggak bisa, kenapa dia? Ketika lewat itulah beliau sudah salim ke Pak Yai itu. Ya, sambil berangkat ke TK, dia kan jalan kaki nih. Dari Gandu menuju TK Gontor itu kan depan Pak Tarwihi, ya, tahu? Depan Pak Tarwihi belok kiri, ya kan? Kemana? Terus masjid kan? Nah di situ Pak Zal udah berjemur di kursi yang tinggi TK. Udah lewat situ salim. Anak malah nggak salim karena emang tiap hari ketemu. Mungkin itu yang membuat beliau seperti ini. Kok malah bukan ke saya gitu ya? Iya kan? Pak Sahal sama Pak Zar kasih berjemur. duduk berdua gitu. Berdua. Kursinya 2. Ya. Saya tambahin. Itu Jadi kalau cerita. Pak Sahal itu berjemur itu sambil ngerokok, dengan Uang saku, ngasih uang saku. uang jajan. Pantas terasa salim ya. Nah, kalau anak nggak salim, kenapa? Nah kan emang tiap hari ketemu. Nah, itulah kenapa aura Pak Zarkasi, aura Pak Sahal malah nurunnya ke Gus Maul, nggak ke saya malah. Ya kan? Nah, buktinya sekarang tahu sendiri, yang berkecimpung di pendidikan malah beliau. Salahnya mau di Bandung dia. Nanti ada cerita lucu lagi nanti ada cerita lucu lagi. Jadi itulah setelah pisah kita dari TK pisah di SD karena beliau di SD Gandu, saya SD Gontor, kita pisah. Ketemu lagi di Mahat. Wah, ketemu lagi nih. Yang sempat dulu main-main. Nah di Mahat inilah Anda mulai kenal Siri nih. Kalau boleh jujur, ada nggak Siri gara-gara latihan motornya Gus Maul? Iya, sejak kecil punya motor nih, jago nih. Sejak kecil nih. Lo kan kebetulan Pak Yai Sajat itu kan kepala sekolah, ya kan?
Jadi beliau pun tetap kelas 10 ya anu, kalau sejak kecil dari motor ya anu gitu. Itulah anak latihan punya motor, ya kan, punya motor kelas 2 udah bisa naik motor. Gara-gara apa itu latihan punya beliau kelas 3 beli sendiri, kelas 4 punya motor ala dawam gara-gara motor. Sementara bisa naik motor gara-gara latihan punya Gus Maul. Jadi ala dawam anak itu bertanggung jawab tuh Gus Maul. Itu anak dulu itu terus terang sama Gus Maul. Gitu nonton di Pris ya. Nonton di Pris nyewa motor. Kalau ketemu ustadznya yang kita nggak sembunyi, ustadznya sembunyi. Kita kelas 2, anak paling dalam kan. Kelas 2, tapi anak mau Korea. Itu di Saudi anak nyijar kan. Kelas 2 masih dari SD kelas 2 kan udah sijar, masih kecil kan. Pak mana datang? Ente kibar? Laka. Ente sigor? Laka. Semua laki par lah sigor. Maafi Korea. Bingung itu semua apa aja. Anak kecil nyijar, kan aneh kan? Soalnya dari SD kelas 2. Tinggalnya di mana? Apa? Tinggalnya di mana? Di bunker samping Komas. Samping Komas. Samping Komas yang 7 orang makhluk. Iya. 7 orang makhluk selain anak. Akrab lagi sama Gus Maul. Tahun 2006 anak udah nikah. Gus Maul nelpon saya, anak-anak mau tajamu. Ya, 2006. Kita ikut Ming. Di rumah yayasan. Waktu kosong ada yang curi. Anak paling anti ketemu teman-teman kiri. Karena malu karena ala dawam. Ketika Gus Maul anak-anak butuh tempat buat tajamu, lah. Ayo mana? Lah pokoknya. Bukan pelit, bukan. Anak nggak berani ketemu teman-teman. Karena anak ala dawam. Bayangan anak teman-teman di Mahat dulu itu pada ke Mesir, pada ke karena begini. Ya, karena begini, ketika anak kuliah di Surabaya, ya, ketika anak kuliah di Surabaya, ada temen yang di Al Azhar juga, temen Surabaya, ngeliatin foto, ada foto Chang sama Gunawan Bindek, tahu? Iya. Gunawan Bindek, tahu kan? Bandung. Mesir juga kan? Gunawan, Jakarta. Nah, itu anak lihat Chang. Loh, berarti Chang di Mesir. Berarti teman-teman lain juga di Mesir nih. Tambah minder anak ketemu. Ambil Asma tetap. Cang Ya, Fakot kenapa? di Mesir. Saat itu ada FB belum? Apa? FB. Belum ya 2006 belum. Ketika kita mau membuat El-Quds, saya ingat rapatnya di rumah yayasan. Ya kan? Nah, tapi itu Pak Dokter ngasih tahu, udahlah santai aja. Akhirnya minder saya hilangkan. Anak pergi dari Bandung menuju Gontor, karena nggak mungkin tuan rumahnya nggak ada. Di rumah yayasan itu kita tajuk ambo. Ada Yudi Dharma Laksana, ada Yosep, ada Abdi, ada Iming, ada ini. Ya kan saya kemudian kita malam-malam ente kirit lah. Ente kirit lah. Loh, yang nggak kirit banyak ternyata. Loh, yang anak doang ternyata banyak, bukan anak doang. Sejak itulah saya sama sekali nggak minder. Sama sekali. Sebelum itu bener-bener. Anak kalau ketemu Saprudin Boyo satu kampus dengan anak tuh. Saprudin Boyo Surabaya tahu? Iya. Anak itu di kampus kalau ketemu sembunyi, nyumput. Apalagi Saprudin kan Sanggoni ya. Saprudin Sanggoni ya. Ke kampusnya buat saya roh. Anak cuma naik motor. Anak menghindari. Jadi sebelum 2006 saya itu sangat menghindari ketemu teman-teman Mahat. Karena saya merasa hanya saya sendiri yang ala dawam. Yang lain ini pasti Mesir, Medina. Setelah 2006, setelah ngobrol, itu kira lah, Yosep, lah, ya kan, Deklon, lah. Berarti yang ala dawam bukan anak doang, ternyata. Kasih lagi lah. Oh, kasih lagi lah ternyata. Ah, sejak itulah ada udah, nggak ada minder-minderan, nggak ada ini kan. Wah, masuk lagi masuk klasik. Alhamdulillah di klasik, welcome. Nggak ada ala dawam, nggak ada pirit, betul nggak? Nah, itu semakin beda lagi. Oke, Yang belum tahu ya, antum cucu dari Pak Sahal tuh gimana itu silsilah? Ya takdir. Enggak, jalurnya. Oh, kirain kenapa jadi namanya? Ya itu takdir, masa anda bisa milih? Ya. Yai Hasan itu nomor 5, nomor 6. Oke. Saya nomor 5. Ya siapa? Ya, Jadi Pak Sahal punya berapa anak? 9 anak. Ya, 9 anak. Nah,
Itu Pak Ali Saifullah, Badan Wakaf. Oh, itu pertama. Pertama, yang anaknya Iwan, kalau salah. Oke. Ya. Kedua Pak Bazi, insinyur, dia di luar sih. Insinyur. Sekarang masih? Udah nggak ada. Udah nggak ada Ketiga juga. Bu Arsiah, rumahnya Baitur Ridho yang dulu dipakai matbah Ustadz Asia. Nah, yang di Asia itu rumah bude saya. Kemudian buruk Oke. Dr. Rukayah yang dosen UNJ apa? Rawasari itu apa? Rawasari sini. UIJ. UIJ. Nah, dosen itu kelima. Oh, sekarang di Jakarta? Ya, sekarang di Jakarta. Kelima ibu saya, keenam yayasan, ketujuh bukan Bu Aminah Mawadah, Oke. ketujuh Pak Tauhid, ke sembilan Pak Imam Dionesa. Oh. Jadi anak itu min mar'ah, jadi gairu muhim bi ma'ah. Jujur loh saya. Anak itu min mar'ah. Min mar'ah. Ya itulah. Jadi kalau anak ala dawam sebenarnya nggak mau ala dawam. Pak Akbar, sebetulnya anak itu nggak mau ala dawam. Tapi gara-gara punya motor, dan saya bisa naik motor gara-gara motornya Pak Dokter. Jadi kalau saya ladang, tolong jangan salahin saya. Salahin itu yang Silakan Bapak Presiden kita, Pak Inul Kodes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, ternyata kita ini judulnya Maftuh-Maftuhan gitu ya. Diawali tadi dari Budoli udah membuka. Sampai malaikat itu bingung. Ini siapa yang mati duluan? Dia kan dua-duanya doain mati. Tapi jangan main-main dengan doa ya, ini pelajaran kita. Jangan main-main dengan doa, dengan sumpah, itu nggak boleh kita. Janji juga. Tapi hanya mulut ini deh. Ya namanya mulut kan Di mulut. Kenapa ya harus dijaga? Saya tadi sebetulnya dari awal saya sudah tidak bisa ke sini, tapi begitu lihat utang Mehmet. Enggak, maksudnya dia dari jauh gitu. Dia dari jauh. Terus ada Opi dari Bandung, kemudian teman-teman yang lain pada datang. Masya Allah, masa saya Sohibul Balad gak datang gitu kan. Makanya alhamdulillah Kiai Judu juga tadi ya, kalau saya nggak datang dia mau ikut nggak datang juga. Tapi alhamdulillah bisa. Kok jauh-jauh ke Gresik kemana-mana ke Kaltim dulu kita tajam bisa hadir ya. Lombok ke Kaltim, tapi kalau jauh Kaltim. Kita bisa datang, tapi kenapa yang dekat nggak bisa datang? Satu itu, kedua kita harus yakin bahwa silaturahmi itu akan membuka rezeki pada kita dan akan memperpanjang usia kita. Apalagi kita sudah diingatkan ke beberapa teman kita yang sudah mendahului kita ya kan. Kata bil mauti mau'izah itu, mati itu nasihatnya tajam gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan ish fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabili. Hiduplah di dunia seolah-olah kamu asing di dunia dan seolah-olah kamu sedang menyeberang jalan. Artinya apa diingatan Rasul? Hidup itu nggak lama. Nggak lama itu hidup. Seandainya kita dikasih usia 100 tahun, itu belum seberapanya. Itu baru 10%-nya satu hari di akhirat. Ya, kita dikasih hidup 100 tahun di dunia, itu baru 10%-nya satu hari di akhirat. Artinya masih banyak masih lebih banyak lagi nanti. Kalau Opi Kodiman Sirir Al-An Hoir itu lebih bagus daripada Kodiman Hoir Al Sirir. Contoh ini lah. Di mana? Atau yang di sebelahnya. Ente ya? Selalu jamiah. Inisial. Kalau dari dulunya gak nakal, bandel, kemudian itu baik, berarti dia hijrah. Kalau dulunya baik, kemudian akhir hidupnya nakal, apa itu namanya? Nauzubillah. Tapi mudah-mudahan kegiatan kita silaturahmi ini
kita saling mengingatkan, dengan doa mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Itu paling penting. Maka itu tadi yang mendasari kenapa saya harus ikut tajamu. Sebab ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita merasa masih muda lagi. Ya kan? Ya, mungkin kita, saya di kantor udah paling tua, di pondok apalagi. Tapi begitu terkumpul di klasik, ternyata banyak yang lebih tua dari saya. Tapi khusus utang memet. Jadi penting itu. Jadi penting kita merasa muda. Soalnya kalau kita merasa tua terus, udah kayaknya mati udah deket banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mengingatkan kita. Saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah mendahului kita nanti kita bisa berkumpul pada suatu tempat yang betul-betul dijanjikan Allah kepada kita semua bagi orang yang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang beda nanti proses masuk surganya aja. Ada yang masuk surga, ada yang berhenti dulu, dihisab dulu. Kayak Alpianto kayaknya kebanyakan dihisab dulu ini. Ini langsung deh. Kalau tadi mengatakan bahwa Gus Maul itu udah punya segalanya, opik udah minder, nggak boleh kita. Semuanya kita harus optimis. Kita ini satu derajat semuanya, manusia itu semuanya fakir. Yang berani hanya Allah. Ya, yang berani hanya Allah. Maka apapun Iya, hakikatan kiai. Hakikatan kiai. sadar nih. Ya jadi Ke bawah, kasih ke bawah. kekayaan kita itu sudah seberapa yang kita nafkahkan di jalan Allah itu aja. Betul. Apa seberapa banyak yang kita sudah sedekahkan. Allah. Ini kita saling tawasau ya Pak Mustafa ya. Ya kan? Jadi saya kebetulan ngajarnya ilmu kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dan sekian yang saya baca, 2 kitab sih mau dibaca. Kitabul Arba'in fi Usuluddin dengan Muqasasatul Qulub. Tapi dari sekian banyak yang kita baca, yang saya paling ingat ada satu kata-kata begini. Do'kan zakat fi malayudina. Ya Ibnu Nurani ini benar. Do'kan zakat fi malayudiuhu. Simpanlah hartamu Yang tidak akan hilang. yang kamu yakin ketika kamu simpan di situ dia tidak akan hilang. Kita simpan di bank, nggak mungkin begitu kita mati istri kita ke bank yang ambil rekening kita untuk kuburan, nggak mungkin. Jangankan di bank jauh, yang ada di bawah bantal aja nggak mungkin di bawah kuburan. Jadi yang di bawah kuburan ketika kita sholat Jumat, 2000 kita masukin, itulah yang di bawah kuburan. Itulah nanti yang akan menyinari, begitu kita masuk kubur, dialah yang akan menyinari. Maka ukuran orang yang kaya itu adalah mereka yang punya simpanan banyak untuk akhirat. Maka berlomba-lomba untuk itu. Nah, saya menilai serba kaya karena banyak hartanya untuk di jalan Allah semua. Tempatnya dinafkahkan buat kita yang susah hidup di sini. Gitu. Jadi bukan karena mobil yang bagus, bukan. Tapi berapa banyak tanah wakaf dia yang dia wakafkan di jalan Allah. Itu nanti yang akan membela kita. Maka mumpung kita masih hidup, jangan pelit-pelit lah buat kotak amal di masjid itu. Ya tamat. Atau ya tamat. Jelas itu ya. Atau ya tamat. Ya. Itu Ustaz Samsul Islam udah nyontohin tuh. Jadi sebulan itu bukan hanya sekali. Kalau kita dapat rezeki 3 kali kita. Tapi sebaik sedekah adalah ketika kita dalam keadaan sulit. Iya, kalau kita dalam dunia uang maka susah kita bersedekah. Jangan kemudian kalau dalam keadaan sulit kita beralasan tidak bersedekah.
Karena sedekah yang bagus itu ketika kata sulit. Iya lagi Ya. kurang juga kontrolin. Jadi itu godaannya banyak betul. Jadi buat makan, apa buat nanti anak sekolah, apa buat itu. Anak sekolah. Kalau kita yakin buat sedekah, bahwa kita yakin anak kita sudah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Itu. Turin tuh tapi ya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia menu kita hari ini, pecel PO. Sambal waskitel, wangi, sedap, legit dan kuwentel. Tarif lah sayurnya mazafakot daring. Bayam, Terus keningkir, oh ya keningkir. keningkir. Tahu keningkir. Terus Toge. Ini yang mantep ini memang yang membedakan itu memang sambelnya nih, bumbu pecelnya karena Kalau nggak salah dikirim dari Ganas. iya Ya, langsung. sambel PO asli ini. Saya makan pecel itu pulang dari Gresik ke Gontor, sengaja ingin makan pecel. Pas dulu kumpul di Gresik. Iya, jadi Oh. ketemu lagi pecel hari ini. Masya Allah. Sol Terima kasih untuk tuan rumah telah mengenang kita ke PO. ke Gontor, bus tercinta. Salam, kita ketemu lagi di Gontor. Kirain salah Salah. Acara dilanjutkan dengan berenang di kolam renang milik pondok Darul Azhar Swimming Pool. Ini dia bir peletok dari Ustadz Kosasi. Wah, ini apa aja komposisinya? Komposisinya Iya, jahe. Terus kencur, terus lengkuas, pandan, serai, kapulaga, kayu manis. satu lagi habatus sauda Fungsinya buat nguatin badan. Oh, oke. Plus Wah. Cekran. Dalam rangka mengejawantahkan hadis Rasulullah, alimu auladakum as-sibahata war-ramyah. Kira-kira demikian, maka langkah Darul Azhar untuk merealisasikan itu, akhirnya Darul Azhar itu membeli kolam renang. Jadi kolam renang yang dimiliki Darul Azhar itu sebetulnya sudah ada kolam itu, tapi milik orang. Kemudian
karena permasalahan internal ditawarkanlah kepada Darul Azhar dengan harga tertentu, kemudian kita nawar setengah dari harga yang ditetapkan oleh pemilik, kemudian dengan akad bahwa yang setengahnya lagi adalah diwakafkan lah, kira-kira demikian. Jadi Darul Azhar itu membeli kolam renang itu, dan syiarnya luar biasa karena ternyata di Banten ini salah satu pondok pesantren yang punya kolam renang itu adalah Darul Azhar, dan yang belum dimiliki oleh pondok-pondok pesantren yang lain. Boleh dibilang satu-satunya dong. Satu-satunya pondok pesantren yang punya kolam renang itu adalah Darul Azhar. Syar'i karena ketika santri-santri berkegiatan kolam itu berenang, maka dipisahkan laki-laki dengan perempuan. Harinya dipisahkan. Kalaupun toh hari yang sama, waktu yang berbeda. Jumat itu sebelum Jumat laki-laki, setelah Jumat perempuan. Jadi tidak ada ikhtilat di kolam renang itu. Jadi insya Allah terjaga dan anak-anak sehat, kemudian mempunyai daya tarik tersendiri. Maka untuk masyarakat ada waktu-waktu yang ditentukan untuk umum, dan selain daripada itu ada program-program sekolah-sekolah umum itu ekstrakurikuler itu yang menggunakan kolam Darul Azhar itu dalam praktek kolam berenangnya dengan pelatih-pelatih yang ini. Jadi secara ekonomi insya Allah tercukupilah untuk maintenance operasional kolam itu, kemudian di samping itu bisa dimanfaatkan oleh santri-santri kita. Maka dari itu, bagi antum-antum semuanya, wali-wali santri yang masih punya anak-anak, jangan ragu untuk mensekolahkan putra-putrinya, menyantrikan putra-putrinya di pondok pesantren Darul Azhar, satu-satunya pondok pesantren yang punya kolam renang di Banten. Demikian. Hadza tajammu yusamma bitajammu lazij jiddan. Gimana nggak lanjut jiddan? Tempatnya nyaman, ber-AC, to'am kasir. Makan paginya ini pakai pecel langsung dari Ponorogo. Ini yang khas bumbunya ini. Nah, ini dia nih. Ini dari Samsudin nih. Ikan nih. Luar biasa nih. Tadinya saya mau bawa durian, teman, masalahnya belum matang, masih setengah matang. Ya, masih setengah jamu itu ya dari kata-kata jima sebetulnya, asalnya dari kata jima. Jadi sesuatu yang paling nikmat di dunia itu jima. Nah, tajamu itu kalau dalam ilmu jurmiyah itu di atasnya jima. Apa tuh di atasnya jima tuh? Maka sangat merugi, khusronan mubina. Bagi teman-teman yang sempat tajamu tapi tidak menyempatkan dirinya tajamu. Di tengah-tengah kesibukan saya sebagai pimpinan pondok dan sebagai pejabat di pemerintahan ini, saya selipkan waktu meskipun hanya beberapa jam untuk membahagiakan kita semua. Maka ingat, tajamu itu penting. Bukan hanya untuk ketemu-ketemu, tapi untuk kesehatan batin kita. Rohani mungkin bisa sehat, tapi belum tentu batinnya sehat. Oke? Thank you. Ya, kalau saya sih memahami tajamu itu, ya kita mau kumpul-kumpul lah teman-teman lama, gitu kan. Kita kan berapa tahun lah di pondok, gitu kan. Sudah melanglang buana, ya, di dunia nyata, di real kan, gitu kan. Nah, saat ada tajamu, ya kita harus sempatkan lah. Harus sempatkan untuk bisa hadir, bisa datang. Karena ada kebahagiaan tersendiri di situ. Di sela-sela kesibukan kita, di tempat kerja kita masing-masing, ketika klasik sudah
ada ajakan tajamu, sempatkan untuk bisa hadir. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa begini seperti ini sama teman-teman kita. Jadi kalau ada tajamu, ayo usahakan bisa datang. Ya. Makna tajamu itu merefresh diri dari segala penat duniawi, kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kita ini bertajamu ya untuk menyegarkan dari segala kegiatan-kegiatan harian kita. Kalau sudah ditajamu saya itu terasa fresh. Yang tadinya kita disibukkan dengan perkantoran, ini luar biasa. Teman-teman kita ini ada yang di DPR, ada yang pejabat, ada kiai, ada kepala sekolah, ada yang pengangguran dan segala macam. Ada yang bisnis. Dengan kegiatan hariannya itu sudah penat dengan kehidupannya. Di refresh itu dengan tajamu. Maka lagi-lagi tajamu itu adalah menghilangkan sekat-sekat itu dan kembali kita ini ke masa lalu. Dan dengan harapan setelah tajamu kita ini akan lebih segar lagi menghadapi masa depan, sisa-sisa usia yang rata-rata sudah di atas 50 tahun ini, agar lebih optimis lagi menghadapi hidup. Saya kira itu tujuan tajamu itu. Maka dari itu orang-orang yang belum mampu bertajamu, tajamulah. Aku yakin dari tajamu antum itu akan menghadirkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Demikian. Jangan berpikir lagi-lagi. Saya selalu berkesimpulan, jangan selalu berpikir belum ada materi, belum ada uang untuk tajamu. Justru dengan hadirnya di tajamu, materi akan datang. Insya Allah itu. Ketika kita silaturahmi, maka kita insya Allah akan dipanjangkan umur, murah rezeki, sehingga kita ini selalu awet muda. Kenapa? Sebab kita berbahagia, bergembira bersama teman-teman. Tajamu itu bukan sekedar berkumpul, tapi tajamu itu adalah mengisi ruang kosong dalam jiwa kita. Nah, ruang kosong ini nggak bisa terisi kecuali dengan tajamu. Gitu. Habis tajamu itu full jiwa kita. Kita lebih segar, lebih fresh, gitu. Lebih rileks menjalani hidup gitu. Singkat padat. Tajamu secara singkat. 1. Makan enak, alhamdulillah. Tidur nyenyak, luar biasa. Duit banyak, insya Allah. Dan artinya kita dalam posisi sehat walafiat. Buktinya bisa datang dari mana-mana dan berkumpul sambil mengingat kembali memori kita sehingga kita merasa hidup lebih bermutu. Tajamu menurut saya sehat. Yang biasanya di rumah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, di tajamu makan aja, jadinya sehat. Ya, di rumah nggak boleh ini, nggak boleh itu, udah makan aja, makanya tajamu sehat. Sehat. Jadi yang udah tajamu biar sehat intinya. Terima kasih. Nah, tajamu iya. Yang umuran orang mah 50 tahun kaluhur. Hikmahnya gede amat. Kahiji orang bisa seserian. Bisa banyak. Anu baheula orang di pondok udah bisa seserian. Sebabna lamun seserian ku mahkamah dihukum orang. Bakal bata. Nah, mantake ieu tajamu ieu maning penting amat bagi orang sadayana nuntos umur 50 tahun kaluhur supaya awet muda. Ternyata Nikmat. Ya, bertemu dengan teman-teman yang sudah puluhan tahun.
Oke.